warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nuriska. Jadi di sini saya akan berbicara tentang topik yang menarik, yaitu teknopreneurship. Pasti semuanya pada belum tahu apa sih teknopreneurship. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang definisi apa itu teknopreneurship, lalu tujuan kita mempelajari teknopreneurship, lalu contoh implementasi teknopreneurship. Nah, di sini saya juga tidak akan membahas teknopreneurship aja, tapi di sini akan membahas konsep bakar duit dalam dunia startup. Lalu ada marketing mix, lalu ada business plan. Jadi yang pertama ini apa sih definisi teknopreneurship? Jadi teknopreneurship adalah istilah yang menggabungkan konsep teknologi dan kewirausahaan secara umum. Teknopreneurship merujuk pada sikap, keterampilan, dan praktik yang digunakan untuk menggabungkan inovasi teknologi dengan strategi bisnis yang kuat. Jadi maksudnya definisi dari teknopreneurship ini dalam konteks teknopreneurship, seorang teknopreneur atau teknopreneur adalah seorang individu atau kelompok yang menggabungkan keterampilan teknologi dengan semangat kewirausahaan. Jadi mereka menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkan peluang bisnis yang berbagai teknologi dengan fokus pada inovasi, pertumbuhan, dan keberhasilan bisnis. Jadi tujuan mempelajari teknopreneurship ini tujuannya itu adalah untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam memadukan teknologi dengan inovasi bisnis untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif, berorientasi pada pasar, dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Jadi tujuan utamanya ini dari teknopreneurship adalah mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif melalui penerapan teknologi dan inovasi. Jadi teknopreneurship mendorong kolaborasi antara kewirausahaan dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam dunia digital dan teknologi. Itu ada contoh implementasinya itu dalam konteks sistem informasi. Nah, jadi contohnya itu seperti e-commerce. Nah, e-commerce itu kayak seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, jadi pada platform e-commerce itu kita dapat membangun platform e-commerce yang memanfaatkan teknologi, informasi untuk memudahkan transaksi online. Jadi platform ini dapat mencakup fitur-fitur seperti integrasi, pembayaran elektronik, lalu manajemen inventaris, penawaran spesial, dan analitik untuk membantu pemilik bisnis memahami perilaku konsep bakar duit dalam dunia startup. Jadi konsep bakar duit dalam dunia startup itu merujuk pada praktik menghabiskan atau mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, terutama dalam tahap awal di mana pendapatan mungkin belum stabil atau bahkan tidak ada. Jadi konsepnya itu pertama ini ada pertumbuhan cepat. Pertumbuhan cepat itu maksudnya startup yang ingin menguasai pasar atau menciptakan dampak besar seringkali berfokus pada pertumbuhan yang cepat. Mereka berinvestasi secara agresif untuk memperoleh pangsa pasar yang signifikan. Jadi untuk meningkatkan jumlah pengguna atau pelanggan dan memperluas kehadiran mereka. Lalu itu ada yang kedua, ada daya tarik bagi investor. Jadi beberapa investor mungkin tertarik pada startup yang menerapkan konsep bakar duit karena mereka melihat potensi pertumbuhan yang besar dan menginginkan hasil investasi yang tinggi. Namun itu juga belum dapat berarti tingkat risiko yang lebih tinggi dan tergantung pada kesuksesan. Ketiga ini ada pengujian pasar. Maksudnya pengujian pasar itu ada marketing testing, merupakan konsep penting dalam strategi startup. Startup akan mengalokasikan dana untuk menguji produk atau layanan mereka di pasar, mendapatkan umpan balik dari pelanggan potensial dan melakukan iterasi dan perbaikan berdasarkan hasil. Pengujian ini memungkinkan mereka untuk memvalidasi model bisnis, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan mengoptimalkan produk mereka sebelum meluncurkan secara resmi. Pembahasan selanjutnya ini ada marketing mix. Jadi marketing mix juga dikenal
sebagai 4P marketing adalah konsep dasar dalam pemasaran yang terdiri dari 4 elemen utama yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran mereka. Marketing mix itu membantu perusahaan merencanakan dan mengelola strategi pemasaran secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang saling terkait. Perusahaan juga harus mengkombinasikan elemen-elemen ini dengan bijaksana untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuan marketing mix itu dapat mencapai kesuksesan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencapai tujuan bisnis perusahaan. Lalu dalam contohnya dalam marketing mix ini ada 4 ya. Yang pertama itu ada produk, lalu ada price harga, lalu yang ketiga ada place atau tempat, yang keempat ada promotion atau promosi. Nah, jadi di sini saya ambil kasus seperti dalam sebuah perusahaan fiktif yang menjual produk elektronik. Jadi untuk contoh dalam produk itu mencakup produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan ini melibatkan aspek-aspek seperti fitur, kualitas, merek, kemasan, variasi produk, dan keunikan yang membedakan produknya dari pesaing lainnya. Perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka dan mengembangkan produk yang memenuhi harapan mereka. Jadi untuk dalam kasus perusahaan fiktif yang menjual produk elektronik itu produk utamanya itu televisi LED dengan teknologi canggih, berbagai ukuran, layar, dan resolusi tinggi. Untuk price atau harga, jadi untuk mencakup strategi penetapan harga produk atau layanan, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, laba yang diinginkan, posisi pasar, persepsi nilai pelanggan, baru itu serta strategi harga pesaing. Jadi penetapan harga yang tepat dapat mempengaruhi permintaan, margin, keuntungan, dan persepsi nilai produk. Jadi untuk harga dalam perusahaan elektronik ini ditentukan berdasarkan kualitas, fitur, dan ukuran layar televisinya. Untuk place atau tempat, ya, jadi ini berkaitan dengan distribusi produk atau layanan kepada pelanggan. Jadi hal ini melibatkan pemilihan saluran distribusi yang tepat, strategi logistik, manajemen rantai pasokan, dan ketersediaan produk di pasar. Nah, tujuannya itu adalah memastikan produk dapat diakses oleh pelanggan target secara efektif, memastikan ketersediaan produk di berbagai saluran distribusi, dan melakukan strategi penempatan yang efektif. Promotion atau promosi ini melibatkan aktivitas pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada pelanggan target. Jadi untuk mencakup elemen-elemen seperti periklanan, penjualan langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran digital, dan strategi komunikasi lainnya. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran produk, mempengaruhi preferensi pelanggan, dan mendorong tindakan pembelian. Jadi untuk contohnya ini membuat program diskon khusus, penawaran bundle, dan hadiah untuk menarik minat pelanggan. Ini ada business plan. Nah, business plan ini dokumen tertulis yang merangkum rencana bisnis sebuah perusahaan secara singkat. Business plan berisi gambaran tentang visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana operasional perusahaan untuk mencapai keberhasilan bisnis. Jadi business plan itu biasanya disusun sebelum memulai sebuah bisnis baru, melakukan perluasan bisnis, mencari perdanaan eksternal, atau mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Ya, tapi namun business plan juga dapat diperbarui secara berkala sebagai alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja bisnis yang sedang berjalan. Untuk manfaat
Bisnis plan itu saya ambilnya dari ada 3, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja, komunikasi dan koordinasi, mendapatkan dukungan keuangan. Jadi maksud pengukuran dan evaluasi kinerja itu bisnis plan berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja bisnis terhadap tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang diuraikan dalam bisnis plan. Pemilik bisnis dapat mengidentifikasi tren kesenjangan dan peluang perbaikan. Hal ini memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan dan penyesuaian strategi bisnis. Lalu yang kedua itu komunikasi dan koordinasi. Jadi maksudnya itu bisnis plan memainkan peran penting dalam mengomunikasikan visi, tujuan, dan strategi bisnis kepada tim internal, mitra, dan pihak eksternal. Ini membantu membangun pemahaman yang sama, yaitu meningkatkan koordinasi dan memastikan keselarasan dan menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga ini mendapatkan dukungan keuangan. Untuk mendapatkan dukungan keuangan ini, bisnis plan adalah alat yang sangat penting dalam mencari pendanaan dari investor, bank, dan atau lembaga keuangan lainnya. Investor atau pemberi pinjaman memerlukan bisnis plan untuk memahami rencana bisnis, potensi keuntungan, dan risiko yang terlibat. Jadi bisnis plan yang solid dan terperinci dapat membantu meyakinkan pihak yang berkepentingan untuk mendukung finansial bisnis. Ini ada 4 kerangka. Yang pertama itu ada kerangka keuangan, lalu ada kerangka konsep bisnis, lalu yang ketiga itu ada kerangka operasional, lalu yang keempat ada kerangka pemasaran. Jadi kerangka yang pertama ini kerangka keuangan. Kerangka keuangan ini merupakan bagian menjelaskan aspek keuangan perusahaan, meliputi proyeksi pendapatan, biaya, laba, bersih, arus kas, dan neraca perusahaan. Berisi analisis keuangan seperti rasio, keuangan titik impas atau break-even point, dan pengembalian investasi atau return of investment. Jadi tujuannya ini adalah memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan, potensi keuntungan, dan kebutuhan pendanaan. Lalu yang kedua ini ada kerangka konsep bisnis, berfokus pada visi misi, nilai-nilai, dan tujuan bisnis perusahaan. Penjelasan segmen pasar yang dituju, penawaran produk atau layanan, keunikan bisnis, dan proposisi nilai. Membahas analisis pasar, pesaing, dan penggabungan target. Lalu untuk memperlihatkan bagaimana perusahaan berencana untuk memposisikan diri dan membedakan diri dari pesaing. Lalu yang ketiga ini ada kerangka operasional, menjelaskan bagaimana perusahaan akan menjalankan operasional sehari-hari, mengikuti struktur organisasi, tim manajemen, dan peran masing-masing. Untuk mendeskripsikan proses operasional, teknologi yang digunakan itu seperti network dan sistem manajemen. Untuk memperlihatkan bagaimana perusahaan akan mencapai efisiensi, mengolah sumber daya, dan menjalankan kegiatan operasional yang diperlukan. Yang keempat, yang terakhir ini ada kerangka pemasaran, berfokus pada strategi pemasaran dan bagaimana perusahaan akan memasarkan produk atau layanan. Membahas segmen target, penelitian pasar, dan analisis pesaing, rinci rencana pemasaran, termasuk branding, promosi, penjualan, distribusi, dan strategi peningkatan harga. Untuk menjelaskan bagaimana perusahaan akan menjangkau pelanggan target dan membangun kesadaran merek dan menghasilkan penjualan. Jadi selama semester ini saya mempelajari tentang technopreneurship yang belum saya tahu, seperti konsep bakar duit, baru itu marketing mix, business plan. Nah, jadi sini saya baru mengerti tentang seperti apa sih technopreneurship dalam dunia perusahaan yang dilakukan dunia perusahaan, dari itu ya pokoknya macam-macam lah. Jadi untuk technopreneurship ini bagi saya topik yang sangat menarik untuk dibahas, dan sangat menguntungkan juga bagi saya yang ingin masuk ke dunia perusahaan juga, mau dunia startup. Ya, jadi hanya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.